You never know until you do it. Jadi nggak tahu sih, prinsip aku sekarang sih ya kalau suka ya bilang suka, kalau enggak ya bilang enggak, daripada tiba-tiba ditinggal nikah setelah 12 tahun. Hello famous people, berjumpa dengan aku Fathia Izati di Cerita Cinta Famous ID. Di episode pertama kita sudah dapat cerita dari Fanny tentang pengalamannya saat dia di ghosting. Sekarang kita ada cerita cinta dari Sabrina tentang pengalamannya di friendzonin. Ayo, dari kalian siapa nih yang udah pernah di friendzonin? Nah, friendzone adalah keadaan di mana kita jatuh cinta sama seseorang, tapi perasaan itu bertepuk sebelah tangan karena orang itu hanya menganggap kita sebagai teman biasa. Oke, langsung aja, ini cerita tentang friendzone dari Sabrina. Namaku Sabrina. Aku mau cerita tentang perasaanku untuk seorang sahabat yang bernama Fadi. Sebelumnya maaf, sebenarnya nama Sabrina ini bukan nama asli. Begitu juga Fadi, karena aku gak mau si Fadi ini tahu tentang perasaanku untuknya. Aku pertama kali kenal dengan Fadi saat masih SMA. Waktu itu kita satu ekskul mading di sekolah. Perkenalanku pertama kali dengan Fadi unik banget. Selesai ekskul, kita sama teman-teman lain lagi makan bareng di sebuah restoran fast food. Nah, di situ ternyata kita sama-sama punya kebiasaan yang unik. Kita suka makan kentang goreng dicocol dengan es krim. Kalau diingat sampai sekarang, kejadian itu lucu banget. Sejak itu kita jadi teman dekat sampai sekarang. Beberapa kali aku dan Fadi juga sering banget pulang sekolah bareng naik motor Fadi, karena rumah kita emang satu daerah. Momen waktu pulang bareng itu pasti selalu kita manfaatin buat ngobrol bareng banyak hal, mulai dari gosip di sekolah, sampai ngomongin film, dan sepak bola. Lama-kelamaan aku sadar kayaknya aku mulai suka deh dengan Fadi. Tapi aku masih mencoba menyangkal itu, karena gak mungkin kan kalau cewek nyatain perasaan duluan. Apalagi kayaknya Fadi gak punya perasaan yang sama denganku. Akhirnya hari-hariku dengan Fadi berjalan normal, kayak biasa. Kita terus sharing dan pulang bareng. Semakin sering aku ketemu Fadi, makin aku gak bisa nyembunyiin kalau aku punya perasaan lebih ke dia. Aku mulai caper ke dia dengan chat duluan di luar jam sekolah. Bahkan aku mulai nyusun alasan buat ngajak dia keluar waktu weekend. Aku gengsi kalau dia tahu aku suka. Tapi aku juga gak bisa nutupin kalau aku pengen sering ngabisin waktu dengannya terus. Lalu hari yang aku benci muncul. Aku ingat waktu itu hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2008. Sepulang ekskul, aku dan Fadi mampir dulu makan siang di restoran fast food. Seperti biasa, aku pesan kentang goreng dengan es krim. Dia pun pesan menu yang sama. Saat makan, dia tiba-tiba bilang kalau dia lagi dekat dengan Caca, teman sekelasnya, seorang ketua OSIS. Seketika aku diam, kepalaku blank. Aku gak bisa respon apa-apa. Lalu dia bilang kalau malam minggu besok, dia mau nembak Caca. Di saat itu rasanya aku pengen seketika menghilang dari hadapannya. Tapi yang aku lakukan justru sebaliknya. Aku mencoba sok wise dengan memberikan support kepada Fadi sebagai seorang sahabat. Akhirnya aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Ternyata begini ya rasanya patah hati. Singkat cerita, akhirnya Fadi dan Caca resmi pacaran. Di saat itu juga aku pelan-pelan mulai mundur dari Fadi. Fadi mulai nanya, kenapa aku berubah? Tapi aku cuma bisa jawab, kalau aku lagi sibuk belajar mau masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian aku dan Fadi gak ketemu lagi karena Fadi kuliah di luar kota. Hampir 12 tahun berlalu, Fadi tiba-tiba menghubungiku lagi via DM di Instagram. Dia mengundangku karena dia akan segera menikah dengan Caca. Fadi memintaku datang karena dia bilang aku adalah satu-satunya sahabat yang dia punya sejak SMA. Waktu baca DM itu aku cuma bisa senyum. Aku sadar kalau sebenarnya aku masih sayang sama dia. Dan setiap lihat kentang goreng dan es krim, aku pasti ingat Fadi. Sabrina, ini cerita kamu benar-benar cerita kisah
cinta remaja. Like a childhood memories itu kadang-kadang di otak kita tuh lebih nempel gitu. Apalagi kamu bener-bener ya suka banget sama Fadi, tapi akhirnya setelah 12 tahun kamu ditinggal nikah. Aku tahu kita tuh pasti punya kebiasaan-kebiasaan dan orang lain yang kita anggap bener-bener spesial dan kayak wah nggak ada orang yang akan sama kayak si Fadi ini. This is a quote from a movie yang aku suka dari 500 Days of Summer. Dia bilang, just because she likes the same bizarro crap you do doesn't make her your soulmate. Jadi, just because kamu suka nyocol es krim, kentang di es krim, atau tadi kamu suka ngapain lagi bikin mading bareng, doesn't make him your soulmate, gitu. As sad as your story is, kadang-kadang hidup memang pahit, Sabrina. Ya mungkin kamu dan Fadi memang sudah ada momen-momen indah, tapi mungkin kalian memang cocoknya sebagai teman saja. Siapa tahu kalau emang kalian beneran jadi sebagai suami istri mungkin gak cocok. Take it as a lesson, siapa tahu kamu akan menemukan orang yang lebih klop sama kamu, dan apalagi ini udah 12 tahun Sabrina. I really do hope kamu menemukan sesosok Fadi yang lain yang lebih baik lagi daripada Fadi. Dan Sabrina, di cerita kamu bilang kalau nggak mungkin kan cewek duluan yang ngutarain perasaan. Mungkin aja, apalagi di zaman sekarang. I mean, gender equality. Siapa tahu kalau kamu ngasih tahu ke Fadi, ternyata Fadi juga suka sama kamu. You never know until you do it. Jadi nggak tahu sih, prinsip aku sekarang sih ya kalau suka ya bilang suka, kalau enggak ya bilang enggak, daripada tiba-tiba ditinggal nikah setelah 12 tahun. Itu dia cerita cinta dari Sabrina. Kalau kamu juga ada cerita cinta yang menarik, silahkan komen atau DM di Instagram Famous ID, atau bisa juga komentar di video bawah ini. Aku Fathia Izati dan sampai jumpa di cerita cinta selanjutnya. Cinta itu terbatas. Kamu tidak bisa memaksa matahari menjadi bulan. Tidak bisa merubah bualan jadi kejujuran. Apalagi meminta bagian hati dari seorang teman. Cinta itu harus berkorban. Apalah artinya hati nyaman daripada kehilangan seorang kawan?